Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا تقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا والحمد لله رب العالمين. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pengajian kita pada hari Jumat yang berkah ini, terlebih dahulu marilah kita bacakan surat Al-Fatihah kepada Nabiullah Muhammad SAW dan kepada seluruh para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, pada seluruh ulama-ulama yang telah menurunkan ilmu-ilmunya, kemudian kepada seluruh guru-guru kita yang telah mengajar kita, pada kedua orang tua kita masing-masing, dan kepada diri kita juga sendiri, dan lebih terkhusus lagi kita kirimkan kepada pengarang kitab atau penulis kitab, yaitu kitab Hilyatus Syabab, dalam hal ini Andre Guruta Karam Al-Maghfurullah Ki Haji Abdurrahman Ambodali. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. Ya, sebagaimana pekan lalu saya sudah kujelaskan ke kalian semua bahwa insya Allah pengajian kita seterusnya itu adalah metodenya adalah kalian atau para santri yang akan membaca kitabnya, ya, dibaca dan diterjemahkan juga. Ya, kan kitabnya sudah berbaris. Karena sudah berbaris, tinggal kalian cari kata yang sesuai dengan yang ada di kitab. Ya, dan itu mudah, insya Allah. Jika kalian belajar cara membuka kamus, insya Allah mudah. Ini banyak guru-guru kalian. Bisa kalian ambil faedah, belajar, istifadah kepada guru-guru kalian. Ya, datangilah guru-guru kalian. Tidak cukup hanya belajar di kelas. Ya, kalau kalian lihat ada waktu luang guru kalian, ya kalian datangilah. Bertanya, walaupun hanya satu pertanyaan. Dan insya Allah yang akan membaca pada kesempatan kali ini adalah Faruk. Mana dibilang Faruk? Terus yang diterjemahkan ya tidak usah banyak-banyak ya. Ya, sesuai kemampuan kalian. Ala qadri imkanik. Sesuai kemampuan kalian. Dan kalau kita lihat di kitab kita ini, satu paragraf itu paling banyak 4 baris. Ya, Alhamdulillah satu minggu itu
Masya Allah itu bahkan masih lebih ya. Kalau misalnya kalian pergunakan waktu kalian dengan baik, 1 minggu itu banyak sekali. Ya kalau cuma 4 baris, ya tinggal cari saya satu kata, satu kata, sampai di ujung, sampai di titik. Ya sebelum titik, kata sebelum titik itu. Kalian terjemahkan. Ya, Bismillah, mulai. Ada suaranya. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني عشر، pelajaran ke-12, adab madrasati, adab-adab di sekolah. Yajib Hah? alaika, wajib bagimu. Tunggu. Sebentar. Kenapa di hadap sekolah? Belum selesai itu. Ada putorik belum selesai. Sampai kemarin apa sampai di mana kemarin itu ada putorik? Kemarin itu saya terjemahkan sampai ala qadri imkanik kalau tidak salah ya. Awil khiton. Ya, berarti masih ada 2 paragraf. Itu ida sodafta. Eh, enggak. Sisa 1 paragraf terakhir. Ida kobalta sampai munafin lil adabi. Itu belum itu. Karena pekan lalu teman terjemahkan munafin lil adabi. Itu pun sebenarnya foto ya, salah terjemahannya di situ. Ya munafin lil adabi itu artinya eh, kurang adab. Kalau yang terjemahkan temanmu pekan lalu kalau tidak salah ingat, nah bilang itu bagian dari adab. Salah ya, itu diubah itu. Ya coba dibaca itu dari Idza Qabalta fi Tariqi. Dari mana? Dan insya Allah saya tidak akan melewatkannya. Apapun yang belum diterjemahkan, insya Allah saya tidak akan lewatkan. Ya. Atau ada di antara kalian yang terjemahkan itu, Idza Qabalta. Jangan belajar melangkah-langkahi apa pelajaran, tidak baik. Nah, belum kita jelaskan, belum kita baca, belum kita terjemahkan. Bayangkan ini 1 paragraf banyak. Ya, banyak faedahnya. Ya, coba mulai dari Idza Qabalta. Kiraan pelajaran ke-12. Yang ku cari berarti kan pelajaran ke-12. Ya, coba mulai waktu berjalan. Dimulai dari mana? Kenapa? Dimulai dari mana? Eh, coba lihat itu kan bab pertama, pelajaran pertama dari juz kedua ini. Itu kan kita belum selesai. Kemarin itu saya terjemahkan sampai di eh, saya jelaskan sampai Minka Kodoron. Atau ada di antara kalian yang sudah terjemahkan sampai munafin lil adab. Dari itu, Ida Kobalta, Vitoriki. Hmm. Karena saya ingat saya belum terjemahkan ya. Yang itu Ida Kobalta, Vitoriki belum diterjemahkan juga. Tunggu ya, berat. Saya lihat dulu di YouTube berat ini. Orang
Nah iya, sampai ala untuk mana itu tadi? Eh, ak, huwa akbaru minka qadara. Sampai di situ. Nih, nih di YouTube ini ya. Masuk YouTube. Hehe. Nih, itu terakhir itu. Hmm. Atau ada di antara kalian yang sudah terjemahkan itu, Ila Kobalta. Karena ini di pengajian pekan lalu. Ini ya, ini. Pengajian pekan lalu ini sampai eh wa akbaru minka qadaran. Belum kita terjemahkan itu Ila Kobalta fi tariqi ahadan min asdiqaik wa ma'arifatik wasallim alaihi. Ya, memang memang teman kalian baca sampai munafin lil adabi, tapi dia tidak terjemahkan dan terjemahkan gitu. Nah, yang kita butuh di sini itu terjemahan. Nah, bagaimana kalian bisa pahami pelajaran kalau tidak ada terjemahan? Nah, kadang ada terjemahannya saja mungkin kita bisa salah paham, apalagi tidak ada terjemahannya. Coba mau terjemahkan ke ini. Siapa ini Kak? Faruk. Oh, Faruk. Mau terjemahkan itu idza qabalta fi tariqik ahadan. Kalau mau terjemahkan, oke lah kita langkahi atau kita jelaskan dulu karena belum ikut jelaskan. Nah, bagaimana? Mau terjemahkan itu? Hmm. Waktu ya, waktu. Belum makan temanmu itu. jelas dan nanti kita terjemahkan Ustaz. Kenapa? Dan nanti kita terjemahkan. Nah, itu. Belum. Masa kita mau langkahi penjelasannya guru tak? Coba coba tanya temanmu di situ, adakah yang terjemahkan itu? Idza qabalta fi tariqik ahadan. Kalau ada yang terjemahkan dia naik ke sini. Nah, ada. Ada yang terjemahkan? Atau dari ini, dari akhwat. Akhwat ada yang terjemahkan dari akhwat. Barangkali ada dari akhwat. Ada. Akhwat yang baca. Kalau ada dari akhwat yang menerjemahkan akhwat yang baca. Hmm. Insya Allah semua dapat jatah ya, bukan ikhwan saja. Akhwat juga dapat. Saya sudah bicara juga sama Ustaz Alusi. Bahkan waktu pertama kali membicarakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang akhwat boleh yang baca. Idza qabalta fi tariqika sampainya munafin lil adabi. Nah, siapa dari akhwat yang akan pertama kali membaca? Nah, ah, oh, sudah Mika? Oh, belum.
Coba siapa paling depan ini? Sini dulu. Yang paling depan coba sini dulu. Ma- mana mana Faruk tadi? Faruk Faruk mana Faruk? Faruk Faruk mana Faruk tadi? Selesai mina baca kah? Selesai mina baca? Ya, Irfa Ustaz. Irfa sautak. Kasih kasih besar ke seorang selesai mina baca akhwat. Sudah Mina baca, Ustaz. Sampai di mana nak baca? Dari mana sampai mana? Sudah kau bantah. Ah, sampai. Dan hadapi. Nah, terjemahkan semua. Ya, Iya, semua kata. iya, nak Siapa terjemahkan semua, namanya? Ustaz. Ya, bagi akhwat yang membaca ini, saya sarankan pergi menghadap ke ustazahmu ya. Bilang ustazah membaca kata tadi, saya baca kitab tadi, menghadap ke sama ustazahmu. Ya. Cuman akhwatnya, mohon maaf saya tidak dengar, tidak bisa ku koreksi benar atau salah. Ya mungkin nanti pekan depannya bisalah disediakan juga untuk akhwat supaya saya juga bisa koreksi bacaannya ya. Mudah-mudahan minta tolong asatidz kalau bisa difasilitasi juga. Saya juga bisa koreksi. Ya, mohon maaf yang baca tadi itu akhwat saya tidak dengar tapi insya Allah silakan menghadap pergi ke ustazah bilang ustazah saya menghadap membaca tadi kitab ya. Nah, ini ya jangan jangan ini jangan melangkah-langkahi bacaan ya. Itu belum diterjemahkan itu idza qabalta munafilil adat. Tidak ada lagi dari ikhwan yang menerjemahkan. Nah, kalau ke akhwat. Baik, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Idza qabalta fi tariqika. Oh, idza qabalta fi tariqika jika kamu bertemu qabala qabala itu ya ya kita ada jalan begitu kemudian ada teman tak datang karena di sini nanti di kata selanjutnya itu asdiqa au ma'arif idza qabalta fi tariqik ahadan min asdiqaika au ma'arifika jika kamu bertemu di jalanmu kita qabalta jika kamu bertemu di tariqika jalanmu ahadan seseorang atau salah seorang bukan bukan salah salah ya bukan salah salah saya bukan salah foto
Salah seorang di sini ya salah satu di antara orang gitu. Kan temanmu bukan cuma satu, banyak temanmu. Mungkin kau bertemu salah satunya. Ya. Min asdiqaik, dari eh, teman-temanmu, au atau ma'arifika, kenalanmu. Berarti di sini ada teman, ada orang yang kita kenal dan kita juga teman dengan dia. Ada orang yang dia kenal saja, Ji, tapi tidak teman. Berteman jago semua di situ, Kak. Tanpa ada di antara kalian bilang, ah, aku kenal saja Ji ini orang. Aku kenal Ji, bukan temanku itu. Jangan ya. Kalian tuh hidup bersama. Saling membantulah. Wa ta'awanu 'alal birri wa wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam ism, dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Ya, jangan kalian kasih kalasi temanmu. Bilang, misalnya di absen sama gurumu, mana misalnya si anu, si si Ahmad, langsung ada bilang sakit Ustaz, padahal enggak sakit. Nah itu ta'awan walal ismi itu. Dan bisa jadi dan bisa berujung kepada al-udwan, karena pasti tidak ridho temanmu yang tahu bilang, ah itu Ahmad enggak sakit, dia baru bilang sakit. Tuh jangan ya. Fasallim alaihi, maka berilah salam kepadanya. Wasallim alaihi, wasallim, maka bersalamlah atau berilah salam alaihi, kepadanya, bil musafa bil musafahati, dengan berjabat tangan. Nah, dengan berjabat tangan, ya, bil musafahati, dengan berjabat tangan. Nah, jadi kalau ketemu teman muka atau orang yang mau kenal saja sih, kenalanmu, ya, sapalah, salim, sapalah dia dengan bermusafahah, bersalaman, dengan menjabat tangan. Au biraf'il yadi, atau dengan mengangkat tangan. Misalnya datang temanmu, ada mulia dari jauh, bilang, oh Ahmad, ya, gitu. Atau oh Faru, assalamualaikum, gitu. Misalnya saya sama Faru, bilang, oh Faru, ini dana balas kan, diam saja. Ngantak, angkat tangan ke juga. Nah, di sini kemudian ada larangan. La biinhanir ra'si, tidak dengan menundukkan kepala. Ya, la biinhanir ra'si, tidak dengan inha, menundukkan kepala. Seperti mungkin sampainya ruku. Ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, di sini eh, tulisan Andre Guruta, ya waktu itu juga masih pada zaman penjajahan, wallahu alam ya. Tapi eh, faktanya beliau ini menulis kitabnya pada masa hidup beliau, yang dimana pada masa hidup beliau itu eh, masih ada, kalau kita baca sejarahnya, jadi ya saya pernah baca sejarahnya bahwa pada masa itu masih ada sebagian ini apa eh, penjajah. Bahkan saya pernah baca beliau sempat sampai lari ke hutan, ya, subhanallah ya. Dan orang-orang Jepang itu, kan kita pernah dijajah sama Jepang dulu. Orang-orang Jepang itu punya
kebiasaan, punya kebiasaan yaitu menundukkan kepala kepada orang sampai ruku. Pokoknya sampainya sampainya begini, begini Pak. Ya begini. Kata Andre Gorota, la bi inhanir ra'si. Tidak dengan menundukkan kepala. Sudah, diterjemahkan? Ya. Diterjemahkan ya. Wala tastaw wala tastawqifhu illa lida'in syadid. Wala tastawqifhu illa lida'in syadid. Dan janganlah kamu memintanya untuk berhenti, wala dan janganlah tastawqifhu engkau, Waalaikumsalam, engkau memintanya untuk berhenti. Maksudnya kita tahan ini orang, jadi pas kita datang kita berkenalan, kita berkenalan, kita bertemu dengan teman ta atau kenalan ta, langsung kita tahan, bilang tunggu dulu. Ya. Illa kecuali lida'in syadidin, ya ada halangan yang mendesak, ya maksudnya ada sesuatu yang penting sekali. Ya, jadi jangan iseng-iseng. Ya, biasa ya ada itu pernah kulihat datang temannya, eh, tidak dia tidak bermusafahah, tidak bersalaman di pondok ini, ya di pondok pernah kuliah ini, lupa kapan. Dia tidak bersalaman, juga tidak mengangkat tangannya ketika bertemu temannya, cuman datang sih bilang siapa namanya itu hari, misalnya paling, misalnya oh Faruk, terus Faruk berhenti, langsung ini yang panggil Faruk bilang tidak Ji. Ih, udah jelas sudah nak panggil orang, kalau nak panggil bagus sih, cuman masanya nak kasih berhenti orang, baru ndak ada jurusannya, nak kasih berhenti orang, oh Faruk, nah, berhenti Faruk, terus nak bilang tidak Ji, udah jadi, jangan ya. Wala tastauqifu, dan janganlah kamu memintanya untuk berhenti, atau ya maksudnya jangan kau tahan ki, jangan kalian tahan dia, jangan kalian tahan dia, illa lida'in syadidin, kecuali ada halangan yang mendesak atau sesuatu yang mendesak, ada sesuatu yang sangat penting. Kita lanjut. Ya, semuanya menerjemahkannya, menerjemahkan. La tadribil arda, la tadribil arda birijlika, janganlah kamu menghentakkan atau menginjakkan atau menginjak atau menghentak al-arda, tanah. Ya, al-arda di sini artikan bumi ya. Ya memang yang kita pijak bumi. Ya, cuma di sini kita artikan tanah. Ya tanah atau jalanan pada umumnya lah. Atau tanah lah, tanah saja. La tadribil arda, janganlah kamu menginjak tanah atau menghentakkan tanah, birijlika dengan kakimu, asna amasyika, selama engkau jalan atau selama perjalananmu.
Litusiral gubara wal hijara. Litusiral gubara wal hijara. Untuk atau bukan untuk? Litusiral gubara wal hijara. Ya bolehlah. Agar untuk menimbulkan debu. Gubar itu debu yang ada di tanah, gubar. Wal hijarah dan batu. Wal hijarah dan batu. Ya, biasa ya, ada juga ada jadi ada orang yang jalan itu misalnya di tanah, dia hentak-hentakkan kakinya keras sekali sampai naik itu apa, debu-debu di tanah, ya. Atau ada nainja sesuatu sampai apa, atau tendang sesuatu, batu misalnya sampai terpental. Nah itu ya, itu tidak boleh ya. Nanti apa di ujungnya dikatakan fa inna dzalika munafin bil adab. Kita nanti terjemahkan. Kita lanjut. La tadha' yadaika. La tadha' yadaika. Janganlah kamu meletakkan. La tadha'. Janganlah kamu meletakkan. Yadaika. Kedua tanganmu. Fi. Apa artinya fi, Faru? Pada. Apa artinya fi? Hah? Di. Pada. Dalam. Pada. Pada, dalam. Juyubika. Kira-kira apa yang pas di sini? Pada atau dalam? Dalam. Oke, bagus. Itu bisa menerjemahkan. Coba. Enaknya itu kalau bisa menerjemahkannya. Bisa kalian terjemahkan sendiri, belajar sendiri. Nah, sisa kalian menghadap sama guru kalian. Kira-kira yang saya terjemahkan ini sudah betul atau salah? Atau misalnya sudah menerjemahkan, kau yakin dengan betul, kemudian mau pahami, hadapkan sama gurumu lagi. Kira-kira yang kau pahami ini betul atau tidak? Jangan sampai saya salah paham, ya. Karena ada orang ya, salah menjelaskan sesuatu. Ya, ini pernah aku dengar kata guru saya, ada sebagian orang itu salah menjelaskan sesuatu. Kenapa? Karena yang pertama salah baca, ya, salah baca. Kemudian kalau misalnya mungkin dia tidak salah baca, dia mungkin salah menerjemahkan. Atau kalau misalnya dia tidak salah dalam penerjemahan, dia salah dalam pemahaman. Jadi ada tiga. Ya, ada tiga. Kalau misalnya bahasa Arab kah atau bahasa apapun itu, ya, ketika seseorang salah dalam menjelaskan sesuatu, ya, apakah yang pertama dia sudah salah baca, atau yang kedua dia benar bacaannya tapi salah terjemahannya, atau dia sudah benar bacaannya, sudah benar terjemahannya tapi salah pemahamannya, salah dalam memahami. Ya, ini. Juyubika, apa artinya juyubika? Faruk, tahu? Tidak. Upri, apa artinya juyub? Upri, hey, apa artinya juyub? Yang mulia ini, apa artinya juyub? Saku, sakumu. Saku atau kentut. Iya. Sudah, Mi. Satu orang saja, Dek. Satu orang saja.
Apa artinya juyub? Apa? Saku atau kantong. Oh, saku atau kantong. Yang mana cocok? Karena kantong banyak, bisa kantong Saku, plastik, itu saku boleh. atau kantongmu. Ya, saku ya. Enggak. Tapi kira-kira saku terletak di mana saku? Celana. Celana. Kalau ini bukan saku namanya nih. Ini juga ya. Bisa. Bukan saku namanya nih. Bisa juga. Kantong. Ya jus. Oh. Tapi kira-kira di sini cocoknya saku yang di mana nih? Apakah saku yang di belakang atau saku yang di samping kiri kanan? Celana. Bawah. Yang di bawah. Kiri kanan. Kiri kanan. Ya, alamat sih. Alamat tuhib. Ya, suka-suka kau lah. La tadha yadaika. Janganlah kamu meletakkan kedua tanganmu. Kedua tanganmu. Bagaimana Ustaz kalau yang satu di tangannya? Ya, dia beramal sesuai dengan kemampuannya. Ya, maksudnya di sini bagi orang yang punya sempurna, bukan sempurna ya, misalnya lengkap anggota tubuhnya, la tadha yadaika, janganlah kau meletakkan kedua tanganmu fi juyubika, di saku. Ya, saku. Bisa lah membayangkannya. Misalnya ada orang jalan kasih masuk dua tangannya di saku. Ya. Kalau ya, kita lanjut dulu. Kenapa dilarang? Fa inna dzalika munafin lil adabi. Karena sesungguhnya dzalika itu munafin lil adabi. Kurang adab. Ya, atau bertolak belakang dengan adab. Bertolak belakang. Ya bisa kasih singkat saja, tidak beradab, kurang adab lah. Berarti kalau kita memasukkan tangan kita di kedua saku kita, kedua tangan kita di saku, kata Andri itu bagian dari kurangnya adab. Ya, berlawanan, bertolak belakang dengan adab. Apakah dia kasih masuk tangannya di kedua sakunya di bagian samping kiri kanan? Ya, kalau itu kayaknya biasa kita lihat ya. Tapi adakah pernah kita lihat orang kasih masuk? Kan saku di celana itu kan ada 4 ya. Ada 4. Ada di kanan kiri, sama ada di mana lagi? Nah, di mana lagi ada saku di bagian celana? Nah, di mana lagi ada saku di bagian celana? Baru di mana lagi ada saku di bagian celana selain kiri kanan? Di belakang. Di belakang. Belakang. Ya, di belakang. Di mana lagi? Depan. Kalau celana ini, kalau celana apa? Celana apa itu orang? Celana jogger? Apa celana apa itu? Yang banyak sekali kantongnya. Ada di, ada apa? Celana, ya celana itu yang banyak sekali kantongnya. Ada di lutut, ada di samping kanan paha, ya. Itu banyak sekali kantong. Coba bayangkan kalau misalnya Nataro kedua tangannya di sakunya, saku yang ada di bagian lutut. Ya, dia berjalan dalam keadaan membungkuk. Itu aneh ya. Itu jangan, itu mengundang perhatian orang. Itu salah satu kurang dari kekurangan adab. Apalagi dia taruh kedua tangannya di bagian belakang. Ya. Masa ada jalan? Coba bayangkan nih, jalan sambil Nataro kedua tangannya di bagian belakang. Aduh, kocak gitu, kocak. Ya.
Alhamdulillah kita telah selesai satu bab atau satu dars dari juz yang kedua ini, yaitu dars al-hadi asyara, yaitu pelajaran ke-11. Apa itu? Adab tariqi, adab-adab jalan. Ya, kita meroja sedikit. Kata Anda guru ta yakun tihabuka minal baiti ilal madrasati tawan. Ya, sekiranya kepergianmu dari rumah ke madrasah itu coba coba antum cek di ya. Lanjut, liakun zihabuka minal baiti ilal madrasati tawan. Hendaknya kalian bepergian atau berangkat dari rumahmu ke madrasah itu tawan, dalam keadaan bersegera, ya, bersegera. Kemudian wal yakun masyuka mu'tadilan, dan hendaklah engkau berjalan dalam keadaan seimbang. Seimbang di sini maksudnya apa? Nah, itu penjelasannya adalah la sari'an wala bati'an, tidak terlalu cepat atau tidak berburu-buru, wala bati'an, dan tidak juga berlambat-lambat. Ya, supaya apa? Kalau kalian terlalu terburu-buru, awalnya kalian sudah rapi, bersih, harum, karena terburu-buru lari, akhirnya keringat sampai di madrasah tidak dalam keadaan segar. Ya, sampai di madrasah dalam keadaan, mohon maaf, dalam keadaan apa bahasa kalian? Istilahnya mohon maaf, bau, ya, bau keringat, ya. Apalagi kan biasa ada orang itu yang gampang sekali berkeringat, ya, jalan cepat sedikit langsung berkeringat, ya. Wajtanibil lahwa wal la'iba fit tariqi, ya, maksudnya tadi aku kasih sukun itu. Dan jauhilah bercanda-canda, wal la'ib, dan bermain-main pada jalan, ya. Misalnya bermain-main pada jalan, ada ambil mau ambil kayu di jalan, baru mau kasih jadi ini apa, pedang-pedang, mau pukul-pukul rumput-rumput, apa misalnya kalau ada rumput di situ mau pukul-pukul tanaman, atau mau pukul-pukul batu-batu, debu-debu, ada pasir mau pukul-pukul, itu ya jangan. Allah wa wallahi fit tariq wajtani, jauhilah. Kemudian kun fi masyika mu'tadilan qamah, hendaklah juga kamu berjalan dalam keadaan seimbang. Seimbang di sini maksudnya apa? Seimbang dari postur tubuh. Ya, jangan membungkuk, jangan juga terlalu membusukkan dada kayak orang sombong. Ya, maksudnya di sini jangan jalan dalam keadaan tegap. Al-qamah, mu'tadil al-qamah, seimbang dalam keadaan seimbang berdirinya. Ya. La mutakabbiran. Ya. Dan jangan juga dalam keadaan sombong. Wala munhanian, dan jangan juga dalam keadaan membungkuk. Nah, itu tadi penjelasan dari mu'tadil al-qamah. Jangan dalam keadaan membungkuk. La mutakabbiran, jangan juga dalam keadaan sombong, maksudnya ada rasa paling hebat. Wala multafitan yaminan au shimalan, dan tidak juga menoleh-noleh ke kiri ke kanan, ya, multafitan. Kenapa? Karena orang bisa jadi risih dengan perbuatan kita. Ya, kita berusaha agar bagaimana perbuatan kita itu tidak membuat orang risih. Yaminan wala shimalan. Dan apalagi kalau kita terlalu sering berpaling ke kanan, atau lihat terus ke kanan, atau lihat terus ke kiri, kita tidak lihat orang yang ada di depan kita. Akhirnya apa? Kita bertabrakan. Dan bacaan yang selanjutnya ini ada hubungannya juga. Wala tatasyaghal biaklin, dan janganlah kalian sibukkan diri kalian dengan makan. Au qiraati kitabin, atau membaca kitab. Au ayir darsin, atau pelajaran apapun itu, madum tasairon, selama kalian berjalan. Ya, itu tadi. Karena bisa jadi kita menabrak orang. Ya, kita tidak sengaja, tapi karena orangnya mungkin wallahu alam bisa jadi gampang marah, akhirnya dia marahi kita. Kemudian wala la tamshi fi wasati tariq,
Janganlah kamu jalan di tengah jalan, bal fi jambihi, akan tetap akan tetapi di sampingnya, au ala rasif, atau di atas ini trotoar, ada itu di samping jalan, agak-agak tinggi sedikit. Itu trotoar. Litakuna ba'idan an khatarid dawabi, agar kalian itu jauh dari gangguan hewan. Nah, gangguan hewan ini macam-macam. Misalnya siapa sini yang pernah saya bilang, siapa sini pernah dikejar sama anjing. Nah, itu salah satu dari bagian dari gangguan hewan. Kita jauhi itu gangguan hewan. Atau misalnya ada sapi kah atau kambingnya orang, ada sapi suka suka mengejar orang. Ya. Wal ajalati, dan eh, sepeda-sepeda ajalat, atau misalnya kita misalnya banyak orang yang terburu-buru, wasairil marakib, dan eh, seluruh atau pengendara yang lainnya. Iyyaka an tata'allaqa bil ajalati was sayyarat. Janganlah kalian, atau berhati-hatilah kalian, janganlah kalian at-tata'allaq bil ajalat was sayyarat, bergantung kepada dengan sepeda atau mobil-mobil. Contohnya apa? Misalnya ada orang datang pakai sepeda, langsung tiba-tiba kita injak bagian ini. Dan tidak ada apa pijakan kakinya. Ya, wasayyarat, dan mobil-mobil. Jadi hasil itu di bagian mobil itu bagian belakangnya yang bisa diinjak. Ya. Au tata'arrada bidawabi, atau kalian mengganggu hewan. Itu. Jadi ada dua di sini. Apakah kalau bukan kita yang diganggu hewan atau kita yang mengganggu hewan? Fa innahu min su'il adabi, karena sesungguhnya itu eh, bagian karena sesungguhnya itu termasuk dari jeleknya adab, suul adab. Ya, wa yuaddi ila al-aniyati wal halaki, karena sesungguhnya itu eh, mengarah kepada kecelakaan. Idza ra'aita ithnataini, jika kalian melihat dua orang yatasyajarani, saling bertengkar. Bertengkar, apakah dia bertengkar, ya di sini umumnya bertengkar mulut kah, bertengkar fisik kah, apalagi bertengkar fisiknya sampai bawa-bawa barang, itu bahaya. Fitoriki, pada jalan, faba'at anhuma, nah maka jauhilah keduanya. Ya, kenapa harus dijauhi? Li alla yusibaka dararum minhuma, agar bahaya yang ditimbulkan, yang disebabkan dari mereka berdua itu la yusibaka, tidak menimpamu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kalian melihat temanmu berkelahi, ya, kalau misalnya maksudnya bisa mau kasih tenang, ya, mungkin bisa, tapi lebih hasannya kalian lapor kepada ustaz. Ustaz, ini ada orang, ada temanku berkelahi, ada santri berkelahi begini. Ya, kita melapor kepada yang berwajib, ya, berwenang. Wahtaris asna amasyika minal ihtikaki bin nas aw al-hyaitan. Dan berhati-hatilah asna amasyika, selama jalanmu, perjalananmu, minal ihtikaki bin nas, dengan bergesekan atau bersenggolan dengan manusia, aw al-hyaitan, atau bergesekan dengan tembok. Ya. Kenapa? Kalau kita bersenggolan dengan manusia, ya pasti bisa jadi ada itu tadi, misalnya kita tidak sengaja kah, awil heton, atau kita bergesekan dengan tembok, bisa jadi baju kita rusak atau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kita sadafta fi tariqika ajizan, jika engkau bertemu dengan orang, jika engkau bertemu di jalanmu ajizan, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, ya, atau dhaifan, ya, atau orang yang lemah, sama juga. Fakhud biyadihi, maka ambillah tangannya, saya ambil tangannya, tolonglah dia, wasa'idahu ala qadri imkanik, dan tolonglah dia atau bantulah dia ala qadri imkanik, sesuai dengan kemampuanmu. Ya. Au balagta makanan muzdahiman bil marah, atau
misalnya, atau jika kalian sampai pada tempat makanan, tempat muzdahiman bil marrah yang sesak atau penuh dengan bil marrah para pejalan kaki, fantazir, maka tunggulah hatta yamurru man huwa akbaru minka, sampai orang yang lebih besar itu, orang yang lebih besar darimu itu, akbaru minka yamurru, ya, berjalan duluan. Ya, akbar di sini apakah dia akbar besar, ya memang dia lebih tua, dia lebih tua dari kita, dari segi usia lebih besar usianya daripada kita, atau dia besar, ya memang besar, orangnya besar. Ya, kenapa? Karena kita ingin menghindari dari, kita ingin menghindar apa, sebelum bacaan kita al ihtikak bin nas, itu masuk dalam ihtikak bin nas, ya, kita hindari itu. Jadi kita tunggu sampai agak-agak longgar, atau kita dahulukan orang yang lebih tua daripada kita, baru kita berjalan. Idza qabalta fi tariqika ahadan min asdiqaik, jika engkau bertemu di jalan ahadan, seseorang, min asdiqaik, dari teman-temanmu, au ma'arifik, atau kenalanmu, ada orang yang kau kenal, fasallim alaihi bil musafahah, maka eh, bersalamlah kepadanya, berilah salam kepadanya, bil musafahah, dengan berjabat tangan, ya, assalamualaikum, nah, waalaikumsalam, au birafil yadai, au birafil yadi, ya, assalamualaikum, gitu. Kemudian apa larangannya? Kata Negorota, la bi inhanir roksi, tidak dengan menundukkan kepala, ya, tidak dengan menundukkan kepala. Wala tastauqifhu. Nah, misalnya ada temanmu datang, la tastauqifhu, kata Negorota, janganlah engkau memintanya untuk berhenti. Waqafa, engkau memintanya untuk berhenti, illa, kecuali lida'in syadidin, ada halangan yang mendesak, ada suatu halangan yang besar, ada keperluan yang mendesak, ya, itu cuma syaratnya itu. Bisa kau tahan orang, kecuali dengan syarat ada urusan yang mendesak, ya, ada urusan yang mendesak. Kemudian, la tadribil arda birijlika, dan janganlah engkau menghentakkan kakimu di tanah. La tadribil arda, kalau kita berterjemahkan satu-satu kata, la tadribil arda, janganlah kamu eh, menginjak tanah atau menghentak tanah, birijlika, dengan kakimu, asna'a masyika, selama jalanmu, selama perjalananmu, ya, litusiral ghuraba wal hijara, agar menimbulkan gubar, debu, debu-debu dari tanah itu terangkat. Nah, karena terlalu keras menginjak tanah, kayak pernah melihat orang ini jalan sambil marah-marah, nah, kayak, nah itu, nah, injak-injak ini bumi, injak-injak tanah sampai terangkat itu debu-debu dari tanah, wal hijara, dan batu, dan itu dapat membahayakan orang. Kemudian yang terakhir, baris terakhir dari pelajaran kita ini, ad-darsul hadi asyar, la tadha' yadaika fi juyubik, janganlah kamu meletakkan kedua tanganmu fi juyubika, pada sakumu, di dalam saku. Ya, kalau kita dengar sekarang itu kan di sini kata Negara fa inna dzalika munafin lil adabi, karena sesungguhnya itu eh, bertolak belakang dengan adab, kurang adab, tidak baik. Di mana letak tidak baiknya? Karena banyak orang menganggap itu bagian dari kesombongan, bagian dari kesombongan. Bayangkan nih, taruh tangan di kedua sakunya, samping kiri kanan. Itu banyak orang menganggap itu bagian dari kesombongan. Kemudian yang kedua, kemudian atau dia taruh di tempat yang lain. Kira-kira di mana di tempat yang lain? Seperti yang tadi saya bilang, ya, misalnya ada celana yang banyak sekali kantongnya, ada celana dia punya kantung di bagian lutut juga. Kira-kira kalau taruh terus tangannya di bagian lutut, nah itu aneh, ya, itu aneh. Itu juga bagian dari munafinil adab. Bertolak belakang dengan adab. Kenapa? Apa-apanya bertolak belakang karena itu dianggap aneh. Dianggap aneh. Dan juga menaruh tangannya di bagian di saku bagian belakang. Ya, itu juga bagian dari perbuatan yang aneh. Ya, aneh kalau orang melihat. Dan bisa menimbulkan prasangka buruk orang. Dan
Akhirnya orang berdosa karena kita, karena perbuatan kita. Jadi berhati-hati ya, berhati-hati. Ada sebagian orang berdosa karena mungkin bukan hanya karena perbuatan dirinya sendiri, tetapi karena perbuatan kita. Ya, salah satunya apa? Salah satunya apa? Ada perbuatan-perbuatan kita yang membuat orang itu eh, timbul dalam hatinya itu sesuatu yang tidak baik, prasangka buruk. Ya, karena perbuatan kita yang pertama mungkin buruk, yang memang bertolak belakang dengan norma-norma, bertolak belakang dengan akhlak, bertolak belakang dengan adab, atau sesuatu yang kita lakukan itu aneh, ya, atau tidak pernah dilihat oleh seseorang. Bahkan di dalam agama ya, di dalam agama itu, ya kalau misalnya kita datang di tempat, misalnya kalau kita bicara masalah ini, masalah misalnya sholat, ya, sholat kita bicara masalah sholat, misalnya yang kunut dengan yang tidak kunut. Ya, kalau misalnya kita datang di tempat yang ya mungkin masjidnya tidak kunut, ya kita ikutlah mereka, kita ikut. Apalagi kalau misalnya kita yang jadi imam, nah, misalnya langsung tiba-tiba kita kunut, ya mungkin menurut pendapat kita benar, tapi karena orang tidak terbiasa dengan itu, maka timbul dalam hatinya eh, sesuatu yang mengganjal. Bilang, ih, apalagi ini, apalagi ini. Nah, itu kita hindari. Dan itulah adab dalam bermuamalah dengan masyarakat, dalam mengamalkan ilmu agama, dalam mengambil beramal dengan ilmu kita, apalagi dalam persoalan ibadah. Jadi kalau misalnya kita datang ke sebuah tempat yang orang terbiasa dengan sebuah amalan, maka kita ikuti dia, kita ikuti selama itu tidak melanggar syariat, kita ikuti. Dan saya pernah mendengar perkataan guru saya, kalau tidak salah itu, menjaga persatuan umat itu lebih utama dibandingkan mengedepankan pendapat. Menjaga persatuan umat Islam itu lebih utama dibandingkan mengedepankan pendapat. Contohnya apa? Contohnya tadi, kita datang ke tempat yang mungkin tidak kunut, kira kemudian kita jadi imam, tiba-tiba kita kunut, akhirnya orang kaget karena tidak terbiasa dengan itu. Ya, tidak terbiasa karena kenapa tidak terbiasa? Yang pertama, karena ya mereka terbiasa dengan yang biasa mereka lakukan. Yang kedua, tidak terbiasa karena mereka memang mungkin tidak tahu, ya, mungkin tidak tahu atau kurang pengajar atau eh, pendakwah yang masuk pada daerah itu, atau pendakwahnya memang hanya menjelaskan sesuai dengan apa yang dia tahu saja. Jadi intinya di sini pada bab kita ini, kata guru ingin menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana caranya kita dalam berjalan itu, ini masih dalam bab berjalan ya. Coba, Masya Allah, dalam Islam begitu mulianya agama kita, sampai dalam berjalan pun kita diatur. Coba, sampai dalam jalan pun kita diatur. Ya, sedemikian rupa. Jangan berjalan dengan misalnya kita harus berjalan dengan tegap, jangan dalam keadaan sombong, jangan juga dalam keadaan lemah. Kemudian apa-apa yang ada di jalan jangan kita ganggu. Nah, kalau misalnya kita sedang berjalan jangan hentakkan kaki dengan terlalu keras. Ada kita temui teman kita, kita sapa. Kemudian ada orang lemah, orang tua atau orang lemah, mungkin dia tidak tua tapi dia kondisinya lemah, tubuhnya lemah, kita bantu. Ya itu semua bagian dari adab. Dan puncak dari sebuah ilmu adalah adab. Tidak ada artinya seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi tetapi dia tidak memiliki adab. Kira-kira apakah zaman sekarang ini kita kekurangan orang yang berilmu? Ya, tidak. Justru kita kebanyakan orang yang berilmu, tetapi apa yang kurang dari kita yaitu adab. Adab yang kurang. Nanti kita dengar orang yang pintar tapi suka membodohi orang. Dia cerdas, dia pintar, dia pandai, mungkin dia pernah ranking satu, ranking semua nambil, sama ranking nambil, tapi pasnya bermuamalah dengan manusia, dia gunakan kepintarannya, digunakan kecerdasannya untuk membodoh-bodohi orang. Makanya kita dengar ada orang yang korupsi, ada orang yang melakukan siasat yang tidak baik, bagian dari munafin lil adab, bertolak belakang dengan adab.
Saya kira sampai di situ dulu. Dan sekali lagi saya tegaskan, saya ingatkan kepada kalian agar semua menerjemahkan kitabnya, ya. Jangan ada yang dilangkahi, ya. Jangan ada yang dilangkahi, jangan ada yang dilangkahi. 3 kali aku sebut, ya. Jangan sampai seperti tadi. Ya, kita belum terjemahkan, bahkan kita belum menjelaskan. Ya, kalau itu sudah diterjemahkan, alhamdulillah bagus. Tinggal dijelaskan. Tapi ini masalahnya belum diterjemahkan, belum juga dijelaskan. Jadi intabi, ya, berhati-hatilah. Jadi semua menerjemahkan dan ini merupakan salah satu saya katakan sekali lagi ini bagian tidak lain tidak bukan adalah bagian dari supaya kalian berkembang lebih berkembang lagi dalam belajar, ya. Ya supaya kalian yang lebih aktif lagi, ya, jangan selalu guru kalian yang selalu suap kalian. Nah, sebagaimana pekan lalu itu saya bilang ada guru saya di Mangkoso, beliau bilang, "Nah, kalau kalian bisa suap misalnya makan, ya, kalau kalian bisa menyuapi nasi ke mulutmu sendiri, kenapa harus disuap? Artinya kalau kalian bisa belajar sendiri, kenapa harus selalu mau disuap? Meskipun kita tetap butuh penjelasan guru. Tetapi kapan kita butuh penjelasan guru itu? Ketika kita telah maksudnya eh, belajar, kita telah berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita meminta penjelasan tambahan atau koreksi dari guru kita. Dan itulah gunanya. Dan terlebih lagi pada uslub kita ini adalah bagian dari membahas tentang bahasa Arab. Jadi kalian bukalah kamus. Kalau misalnya saya harap semuanya sudah ada kamusnya masing-masing, ya sudah ada kamusnya masing-masing, supaya kalian bisa belajar juga sendiri. Tapi kalau misalnya belum semuanya terbagi kamusnya, Faruk, itu kamus dibeli atau dibagi? Ya, Kamus, kamus bahasa Arab bahasa Indonesia dibeli atau dibagi? beli. Beli. Apa? Dibeli. Ah, ya, ya belilah kamus. Berapa harganya kamus? 150. Berapa? 150. 160. Kamus apa namanya? Al-Munawwir. Itu bagus sekali tuh kamus yang tebal itu tuh. Wah, itu bagus sekali tuh kamus Al-Munawwir itu. Ya, coba belilah, tabung-tabung lah. Misalnya berapa 2.000 per hari atau 3.000 per hari. Ya kali ini 1 bulan. Ya, 3.000 per hari berarti ya masih 90.000 ya 1 bulan. Tapi kalau kalian misalnya sabar, misalnya banyak-banyak menabung sampai terkumpul uang 160.000, belilah kitab. Ini Ustaz Tabi uangku 160.000, saya mau beli kamus Al-Munawwir, maka belajar terjemahkan kitab. Kelas. Nah, ya. Jadi janganlah. Jadi ilmu itu tidak cukup dengan kita mau. Jadi salah satu di antara eh, pengorbanan yang harus kita berikan kepada ilmu di samping waktu kesungguhan, waktu yang panjang, salah satunya juga adalah biaya, uang, ya, uang. Kita harus bayar. Belilah kamus dan terjemahkan. Kemudian saya nasihati kalian agar selalu belajar bersungguh-sungguh, ya, jangan sia-siakan waktu kalian di pondok, ya, orang tua kalian bekerja keras, ya, untuk bisa membayar, untuk bisa membiayai kalian, supaya kalian bisa belajar dengan baik di pondok. Ya orang tuamu itu cuma tahu kalian belajar baik dengan, cuma tahu kalian, oh anakku di pondok sedang belajar saat ini. Meskipun mereka tidak lihat kalian, tapi kira-kira kalau kalian kembalikan tanya kepada diri kalian sendiri, kira-kira belajar kah saya? Nah, kalau kita tanya, kira-kira saya belajar kah? Apakah sesuai ekspektasi orang tuaku dengan, mau tahu dibilang ekspektasi? Maksudnya, apakah sesuai bayangannya orang tuaku, pikirannya orang tuaku, yang orang tuaku bayangkan dengan yang kulakukan saat ini di pondok. Ya, jadi
kalian sebagai pelajar dan masing-masing orang itu mempunyai cara berbakti kepada orang tuanya. Kalau engkau misalnya kayak kalian sebagai santri, maka cara berbakti kalian kepada orang tua kalian bukan dengan memberi uang. Dengan cara apa? Dengan cara belajar yang baik. Ya, dengan cara cara belajar yang baik. Maka jadikanlah itu motivasi untuk dalam belajar kalian. Ih, saya di sini belajar diwarga sama orang tuaku supaya bisa ke belajar yang baik. Jadi jangan kalian kecewakan harapan orang tua kalian. Ya, apalagi ini ya, nah ini sekaligus peringatan juga kepada kalian. Ini sudah masuk bulan Syaban ya. Ya, sudah masuk bulan Syaban. Berarti tinggal 1 bulan lagi masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sampaikan ke bulan suci Ramadan. Ya. Dan sekiranya saya kan pernah ini eh, menyarankan untuk menyediakan seluruh santri agar menyediakan ceramahnya, bahan ceramahnya untuk ceramah di bulan suci Ramadan. Nanti insya Allah kalau misalnya saya bisa minta tolong lagi sama Ustaz Ismail untuk mengarahkan kalian mempersiapkan ceramahnya, bikin ceramah sendiri seperti yang kita pernah lakukan pada waktu itu. Ya, supaya adalah yang kalian bawa pulang ke kampung. Perhatikan kira-kira apa yang kalian bawa pulang ke rumah kalian di bulan suci Ramadan. Pulang jika nanti pulang libur Ramadan, kalau libur Ramadan Faruk pulang santri, Ya, kalau libur Ramadan pulang, udah jelas Ustaz. kalau libur Ramadan kalau Ramadan libur ke kalian, libur 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 atau tidak di Ya, bulan libur. Ramadan? Libur. Libur berarti pulang kota, pulang. Nah, kalau misalnya kalian pulang ya sediakan ceramah kalian, persiapkan ceramah, bikin ceramah sendiri. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa sebelum kita menutup pengajian kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa a'udzu bika min syarri ma sana'na. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal الأحياء Amin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا اللهم إنا نعوذ بك من الحزن والعجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من ولد اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم نور قلوبنا Amin. اللهم ارحمنا Amin. اللهم بك نستعين وعافنا Amin. Amin. اللهم فقنا في الدين والآخرة اللهم ارنا في الشيطان وارزقنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ya. Jadi insya Allah pekan depan kalau misalnya ada yang mau naik membaca, ya silakan ajukan namanya ke gurunya. Kalau akhwat bisa ajukan namanya ke Ustazah Lucy atau Ustaz yang ada di situ. Kalau misalnya ikhwan bisa ajukan ke Ustadz Ismail atau Ustadz siapapun di situ. Ya. Oke. Wabillahi taufik wa da'watul irsyad wal musta'an wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.